Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 SD Al-Firdaus, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 6, cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Dalam tema 6 kali ini kita belajar tentang mendeklamasikan puisi. Apa itu mendeklamasikan puisi? Deklamasi adalah membaca puisi dengan disertai lagu dan gaya. Orang yang mendeklamasikan puisi disebut deklamator. Dalam mendeklamasikan puisi perlu memperhatikan tanda jeda, yaitu 1. Tanda jeda garis miring 1 artinya berhenti sebentar. 2. Tanda jeda garis miring 2 artinya berhenti agak lama. Hal-hal yang harus diperhatikan saat mendeklamasikan puisi adalah 1. Yang perlu kalian perhatikan adalah lafal. Lafal adalah bunyi bahasa, yaitu A, I, U, E, O nya harus jelas. Yang kedua, intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada. Yang ketiga, tekanan. Tekanan adalah keras dan lemahnya suara ketika kalian mendeklamasikan puisi. Yang keempat, mimik atau ekspresi, yaitu perubahan wajah sesuai dengan karakter puisi. Misalnya saja ketika membaca puisi sedih, maka ekspresi wajah juga sedih. Yang kelima, gerak tubuh. Gerak tubuh harus sesuai dengan puisi yang kalian bacakan. Yang keenam adalah pandangan mata. Pandangan mata ketika kalian mendeklamasikan puisi harus tertuju ke arah penonton. Cara membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan yang biasanya menggunakan tanda-tanda berikut. 1. Tanda V 1 kali itu diucapkan dengan lembut. Yang kedua, tanda V 2 kali diucapkan dengan nada sedang. Yang ketiga, tanda V 3 kali diucapkan dengan nada yang keras. Yang terakhir, tanda V sebanyak 4 kali maka diucapkan dengan sangat keras. Langkah-langkah dalam memahami makna puisi. Yang pertama, kalian harus mengurai makna dari judul puisi tersebut. Yang kedua, kalian harus mengurai kata-kata kuncinya atau mencari tahu kata-kata kunci dari puisi tersebut. Yang ketiga, merumuskan makna keseluruhan isi puisi secara utuh. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai melestarikan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang ketika habis, kalian dapat mengadakannya kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam hayati, yaitu hewan dan tumbuhan, dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya adalah barang tambang, minyak bumi, emas dan perak, serta gas alam. Melestarikan sumber daya alam, misalnya kita dapat melakukan dengan menggunakannya dengan bijak. Yang kedua, tidak membuang sampah secara sembarangan. Yang ketiga, mengkampanyekan usaha memelihara lingkungan dengan poster. Apa itu poster? Poster adalah salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan dan gambar, atau bisa kombinasi dari tulisan dan gambar.
yang bertujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Syarat-syarat membuat poster yang pertama, menampilkan gambar yang menarik dan sesuai dengan tema. Yang kedua, menggunakan kalimat singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, menggunakan warna yang kontras atau menarik perhatian. Yang keempat, ukuran sesuai dengan tempat pemasangan poster. Yang terakhir, gunakan bahan yang bagus agar poster tersebut tidak mudah rusak. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, kalian tentukan temanya dulu. Selanjutnya, rumuskan pesan yang ingin kalian sampaikan dalam poster kalian. Yang ketiga, rangkai kalimatnya. Yang keempat, susun dengan bahasa persuasif atau mengajak. Yang kelima, gunakan gambar yang menarik dan warna-warna yang cerah. Yang terakhir, gunakan media yang terbaik. Cara melestarikan sumber daya alam hayati. Di awal tadi sudah disampaikan, sumber daya alam hayati itu ada hewan dan tumbuhan. Sekarang bagaimana cara melestarikan hewan? Yang pertama, tidak melakukan perburuan liar. Yang selanjutnya, membudidayakan hewan langka. Selanjutnya, melindungi dengan cara memindahkan hewan langka ke tempat yang sesuai dengan habitatnya. Kalian juga bisa menangkar hewan langka dengan mengisolasi hewan tersebut. Bisa juga membuat undang-undang perburuan liar, dan yang terakhir, jika ada pelanggaran terhadap perburuan hewan, maka pelanggar hukum bisa disanksi dengan sanksi yang tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Yang selanjutnya adalah sumber daya alam hayati berupa tumbuhan. Bagaimanakah cara melestarikan tumbuhan? Kalian dapat melestarikan tumbuhan dengan cara tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, ketika kalian menebang pohon, maka pilihlah pohon yang bisa ditebang atau yang usianya sudah cukup untuk ditebang. Yang selanjutnya, kalian dapat melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Selanjutnya adalah pendirian kebun botani. Bisa juga dengan mendirikan kebun plasma nutfah. Kebun plasma nutfah adalah pelestarian tumbuhan di luar habitat aslinya. Yang terakhir, kalian bisa membuat kebun koleksi di rumah kalian masing-masing. Dan jangan lupa merawat tumbuhan-tumbuhan tersebut agar hidup dengan sehat. Apa tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan? Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan adalah yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang nyaman. Yang keempat, melestarikan keanekaragaman hayati. Dan yang kelima, dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Nah, sekarang adalah peta persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia. Peta tematik adalah peta yang berisi informasi tertentu. Misalnya saja, peta persebaran hewan dan tumbuhan di Indonesia. Kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Dalam gambar peta tersebut memuat tentang persebaran hewan dan tumbuhan di Indonesia. Keberagaman hewan di Indonesia itu ada dua, yaitu hewan ternak dan hewan liar. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara oleh peternak seperti ayam, itik, sapi, dan kuda. Persebaran daerahnya yaitu 1. Sapi. Sapi itu banyak dipelihara di daerah Nusa Tenggara, Sumbawa, Jawa, Bali, dan Sumatera. Sedangkan kuda banyak dirawat atau dipelihara oleh peternak Nusa Tenggara dan Sumbawa. Yang kedua tadi adalah hewan liar. Hewan liar adalah hewan yang hidup di hutan dan taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Misalnya saja gajah, orangutan, harimau, dan badak. Menurut persebarannya, harimau dan gajah itu berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Badak berjula 1 itu berada di ujung kulon Jawa Barat. Komodo
ada di Pulau Komodo. Dan yang terakhir orang utan itu berada di daerah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Keberagaman tumbuhan di Indonesia itu ada tumbuhan pangan. Tumbuhan pangan terdiri dari padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Daerah persebaran padi itu ada di Pulau Jawa. Jagung itu ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Yang selanjutnya adalah tanaman industri. Apa saja yang tergolong tanaman industri? Yang tergolong tanaman industri adalah tebu, karet, kopi, kelapa, teh, dan kelapa sawit. Persebaran karet itu ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta Kalimantan Selatan. Jenis tanaman yang terakhir adalah hutan. Kekayaan barang tambang di Indonesia, kalau tadi adalah kekayaan hayati yang berupa hewan dan tumbuhan, sekarang adalah kekayaan barang tambang yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa saja barang tambang yang terdapat di Indonesia? Barang tambang yang terdapat di Indonesia itu berupa minyak bumi, batu bara, tembaga, biji besi, timah, nikel, dan tanah liat. Berikut ini adalah daerah-daerah persebaran dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berupa barang tambang. Minyak bumi itu terdapat di Pulau Jawa, di Cepu, Cirebon, dan Wonokromo. Di Pulau Sumatera ada di Palembang dan Jambi. Di Papua ada di Sorong. Yang terakhir di Kalimantan itu ada di Tarakan, Pulau Bunyu, dan Kutai. Batubara, persebaran batubara itu ada di Obilin. Obilin itu di dekat Sawah Lunto, Sumatera Barat. Di Bukit Asam, dekat Tanjung Enim, Palembang. Di Jambi, Riau, Aceh, Papua, serta Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, yang berada di Pulau Sebuku. Selanjutnya adalah persebaran emas dan perak. Terletak di Tembagapura, Papua, Gunung Pongkor, Bogor, Cikotok, Banten, Rejang Lebong, Jambi, Martapura, Kalimantan Selatan. Persebaran tembaga berada di Papua, sedangkan biji besi daerah penghasilnya adalah Pantai Cilacap, Jawa Tengah, Pegunungan Verbek, dan Longkana, Jawa Tengah. Sedangkan industri pengolahan biji besi itu ada di Cilegon, Banten. Persebaran timah itu ada di daerah Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. Sedangkan nikel daerah penghasilnya adalah Kalimantan Timur, Sulawesi. Yang terakhir adalah tanah liat. Tanah liat itu banyak berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Selanjutnya kita belajar tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6 agama. Apa saja? Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadahnya adalah masjid, hari raya keagamaannya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Tahun Baru Hijriah. Agama yang kedua adalah Kristen. Kitab sucinya adalah Alkitab, tempat ibadahnya adalah gereja Kristen, hari besar keagamaannya ada Natal, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan Jumat Agung. Agama yang selanjutnya yang diakui di Indonesia adalah Katolik. Kitab suci agama Katolik adalah Alkitab, tempat ibadahnya adalah gereja Katolik. Hari besar keagamaannya adalah hari Natal, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan Jumat Agung. Agama yang selanjutnya adalah agama Hindu dengan kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besar keagamaannya adalah Nyepi, Galungan,
Pagar Besi, dan Saraswati. Agama yang selanjutnya adalah agama Buddha dengan kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya adalah wihara, hari besar keagamaannya adalah Waisak, Asada, dan Katina. Yang terakhir adalah agama Konghucu dengan kitab sucinya Sisu dan Wuji. Tempat ibadahnya adalah Kelenteng, hari besar keagamaannya Imlek dan Cap Gomeh. Dengan beragamnya agama di Indonesia, maka perlu ditingkatkan sikap toleransi antar umat beragama. Nah, ini adalah materi yang terakhir, yaitu membuat kolase dan montase. Kolase merupakan karya seni yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya kolase adalah serutan kayu, kaca, batu, logam, batok kelapa, dedaunan, biji-bijian, kertas bekas, dan ranting pohon. Sedangkan karya montase adalah karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar-gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Langkah-langkah membuat karya montase adalah: yang pertama, siapkan alat dan bahannya dulu, seperti majalah, koran, gambar-gambar, gunting, lem, dan buku gambar. Jika alat dan bahan sudah kalian siapkan, maka selanjutnya adalah potong gambar-gambar yang kalian siapkan tadi. Selanjutnya, tempelkan pada buku gambar kalian, dan yang terakhir, lihat hasilnya. Dan semoga hasil karya kalian bagus. Nah, semoga pelajaran tadi yang dijelaskan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya berikut ini dikerjakan dan difoto, kemudian diunggah ke Google Drive kalian masing-masing. Pesan 3, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak jika berada di kerumunan, dan menggunakan masker. Cici akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.